Saat itulah Anwar melihat sosok makhluk hitam seperti bayangan berdiri di sudut kamar, menggeram seperti yang murka ke arah Anwar. Namun makhluk itu tak berbuat apa-apa, hanya menatap dan menggeram, lantas menghilang begitu saja. Karena dalam pandangan batinnya, rumah Doni itu dibelit seekor ular besar. Namun hanya Andi yang bisa melihat. Anwar hanya terdiam bingung. Di, ada apa, Di? War, kau lihat, War. Atap rumah Bi Ira itu dilingkari oleh ular. Ular? Ular apa? Satu nama pun meluncur dari mulut tetangga. Naga perkemahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua baraya KMS dimanapun kalian berada. Beberapa hari yang lalu Akang membagikan kisah nyata tentang seorang anak STM yang akan dijadikan tumbal pesugihan. Yang ternyata ayah dari Doni, si anak STM yang dijadikan tumbal waktu itu, Mang Yana, dia pun meninggal dengan cara dijadikan tumbal pula oleh seseorang yang masih menjadi misteri buat Bi Irah ataupun Nasution, wali kelas Doni yang waktu itu datang berkunjung ke rumah Bi Irah. Bahkan dukun yang mencoba mengobati Doni, melepaskan Doni dari jerat tumbal pesugihan, malah mati mengenaskan pula. Akibat umpan balik yang terjadi karena dia berusaha melepaskan belenggu tumbal di tubuh Doni. Malam itu Nasution selepas mendengar lengkap cerita dari Bi Irah tentang kematian dari Mang Yana, mimpi buruk, dan hal-hal aneh yang terjadi di keluarga Bi Irah. Lantas Nasution pun berkata, "Bu, ini jelas, Bu. Doni bukan sakit biasa. Apa yang Doni derita? Dia ini dijadikan tumbal, Bu. Tumbal pesugihan dari pantai selatan. Tumbal Nyi Roro Kidul, Bu." "Iya, Pak Guru. Bibi pun tahu. Tapi harus bagaimana? Abah Kosim saja yang Bibi minta dan menyanggupi mengobati Doni. Dia malah mati. Harus ke siapa Bibi minta tolong?" keluh Bi Irah. Di situ Nasution pun terdiam. Dia menimbang-nimbang. Mampukah dia membantu anak didiknya itu lepas dari kematian? Cukup lama suasana hening dialami di ruang tamu. Bi Irah, Nana, anak bungsunya, dan Nasution, wali kelas dari Doni, sama-sama hanya bisa diam. Di tengah diamnya mereka, suasana yang begitu hening,
Mereka kembali dikagetkan dengan aroma kemenyan yang cukup tajam. Mencium itu, Nasution dan Biirah kembali tegang. Terlebih Nasution seolah merasakan perasaan bahaya yang mengintai di sekitar rumah Biirah. Pak Guru, ini bau kemenyan, Pak. Shh, Bi, jangan berisik, Bi. Diam saja. Biar saya coba untuk menetralisir, ucap Nasution. Yang lantas Nasution memejamkan mata berkonsentrasi. Lalu dia pun membaca sesuatu. Inna kuwatihnaka bannata kitabannata. Inna kuwatihnaka bannata kitabannata. Inna kuwatihnaka bannata kitabannata. Sedangkan Biirah yang memperhatikan Pak Nasution sedang membaca sebuah doa. Dia hanya tegang memeluk Nana, memperhatikan. Terlihat jelas tubuh dari Nasution seperti yang menggigil, bergetar. Keningnya berkerut. Dengan mata terpejam, bibirnya tak berhenti membaca doa tadi. Diulang-ulang sampai lambat laun aroma kemenyan yang begitu tajam mulai menghilang. Merasa situasi sudah aman, Nasution pun mengakhiri bacaan doanya. Dia menghela napas cukup panjang. Bi, saya mau minta izin. Sebagai wali kelas dari Doni, sebagai rasa bentuk peduli saya kepada Doni, saya minta izin Bu Ira untuk membantu mengobati Doni. Itu pun kalau Bu Ira mengizinkan. Boleh Pak. Saya sangat berharap betul, Pak. Siapa tahu lewat bantuan Pak Nasution, Doni bisa pulih lagi, Pak. Iya, Bi. Tapi sepertinya saya akan minta bantuan ke sahabat saya yang tentunya sudah Biirah kenal pula. Siapa? Siapa, Pak? Itu, Bi, Pak Andi. Pak Andi? Ustadz Andi? Iya. Dia itu sahabat saya, Bi. Teman satu angkatan dulu waktu kuliah. Bahkan ilmu-ilmu hikmah yang saya punya seperti doa yang tadi saya baca, itu saya dapat dari Andi, Bi. Kaget Biirah. Kalau saja tahu dari dulu, mungkin Biirah sudah minta bantuan Pak Andi. Tapi karena memang Pak Andi ini tidak terlalu mencolok, ditambah lagi memang Pak Andi dinasnya di luar kota, sama-sama sebagai pengajar pula, Biirah tak tahu kelebihan dari Pak Andi. Maka selepas meminta izin dan diperbolehkan oleh Biirah, Pak Nasution pun pamitan pulang. Tentunya Biirah pun mempersilahkan. Sampai di pintu, Nasution pun keluar. Pintu ditutup kembali oleh Biirah. Tentunya Nasution berpesan kepada Biirah agar jangan sampai waktunya kosong dari mengingat Allah. Karena hanya dengan cara seperti itulah mereka bisa dilindungi dari sosok orang misterius yang sudah menumbalkan Doni. Lalu Nasution berbalik berjalan ke halaman. Maksudnya mau pulang. Namun tepat di tengah halaman, Nasution kaget melihat sesosok lelaki setengah baya berdiri di sudut gang di ujung kiri halaman rumah Biirah. Astagfirullahaladzim. Nasution memperhatikan. Ketika ditatap, orang itu pun menatap balik ke arah Nasution. Tatapan matanya begitu tajam. Ditaksir Nasution usianya paling sekitar 50 tahunan. Bulu kuduk Nasution meremang seketika karena tatapan orang itu
seperti mempunyai niat membunuh yang begitu kuat. Astagfirullahaladzim. Nasution pun berjalan mendekati orang itu, memberanikan diri. Walau jantungnya bergemuruh kencang, ada rasa takut dalam hati Nasution. Namun ketika mendekat ke arah lelaki setengah baya itu, Nasution lantas terdiam, lalu berusaha menguasai diri. Nasution pun menyapa orang itu. Pak? Orang itu diam, tak menjawab, hanya mendengus seperti orang yang marah. Lalu Nasution dengan jelas mencium aroma bau bacin bercampur bau apek yang mengingatkan dia kepada ular kobra hitam yang keluar dari kolong ranjang Doni. Nasution terpaku sekejap. Dia berusaha menguasai perasaannya. "Permisi Pak, mau pulang," ucap Nasution, yang lantas membelakangi orang itu, berjalan menjauh dari halaman rumah Biirah. Namun ketika baru beberapa langkah berjalan, Nasution kembali berhenti ketika samar mendengar ucapan lelaki tua tadi. "Pergi, jangan ikut campur," ucap lelaki itu. Nasution pun berbalik dong, mau bertanya apa maksudnya. Namun ketika Nasution berbalik, orang itu pun sedang berjalan menjauh. Nasution yakin itu manusia. Namun yang membuat Nasution heran, kenapa dalam perasaannya mengatakan kalau orang itu ada hubungan dengan apa yang menimpa keluarga Biirah. Karena hari yang sudah semakin larut, Nasution pun mempergegas langkah kakinya. Tiba di rumah Andi. Di situ Nasution terkejut, ternyata Andi lagi duduk di serambi rumah sambil menyeruput secangkir kopi. "Loh, Di, belum tidur?" "Ya belumlah, kan nungguin kamu, War. Masuklah dulu," ajak si Andi. Anwar pun mengangguk tersenyum dan menyalami sahabatnya, lalu ikut duduk di teras pula. "Tuh, seduh aja kopi sendiri. Ceritalah, apa yang sudah kamu alami di rumahnya si Doni. Soalnya, sedari tadi, perasaanku nggak enak," ucap Andi. Anwar Nasution, dia pun hanya mengangguk. Lantas menyulut sebatang rokok. Lalu dia ceritakan apa yang sudah dia saksikan di rumah Doni. "Di, si Doni, muridku itu, ternyata sakitnya bukan sakit biasa." "Maksud kamu apa, War?" "Ya itu, Di, si Doni, dia itu ternyata dijadikan tumbal pesugihan." "Loh, jangan main-main, War. Masa iya? Siapa pula yang mau numbalin si Doni? Emang seperti apa?" Lantas Anwar pun menceritakan sesuai dengan apa yang dituturkan oleh Biirah. Semakin lama mendengar cerita dari Nasution, Andi pun mulai tegang wajahnya. "Ya Allah ya Robbi." Lantas bagaimana tadi, War? "Ya itulah, Di. Si Doni tiba-tiba teriak. Ada sosok makhluk hitam yang menindih tubuh Doni. Dia meronta-ronta. Bahkan ada seekor ular hitam yang keluar dari kolong ranjang." Ya Allah, gak salah lagi, War. Itu memang si Doni pasti dijadikan tumbal. Sepertinya ada yang muja Nyi Roro Kidul. Dan kalau tak salah, masih ada ikatan keluarga dengan Biirah atau Mang Yana," ucap Andi menyimpulkan. "Mungkin, Di. Mungkin saja seperti itu. Dan mohon maaf, Di. Tanpa izin kamu, saya
minta izin ke Bi Ira untuk membantu mengobati si Doni. Dan tentunya melibatkan kamu nih. Loh, kok gitu War? Emangnya nggak bisa kalau kamu tangani sendiri? Di, ini masalah berat, urusannya nyawa. Terus terang saja, saya sendiri yang jelas-jelas ilmunya semua dari kamu, itu paling bisa mengobati 50% saja. Dan tak menjamin bisa lepas dari jerat tumbal. Tolonglah Di, kasihan dia. Mana Bi Ira sudah tak punya suami. Andi pun tersenyum. Lantas malam itu, Andi pun menyanggupi akan membantu Anwar mengobati Doni. Maka jam 2 malam itu, Anwar pun pamitan kepada Andi pulang kembali ke rumahnya. Singkat cerita, setiba di rumah, Anwar lantas bergegas ke kamar mandi karena sedari tadi sore dia belum mandi sama sekali. Selepas itu ambil wudhu dan menunaikan 2 rakaat sholat sunnah. Karena tubuh kelelahan, Anwar lantas tertidur lelap di atas sajadah. Tak berani membangunkan istrinya yang tertidur lelap di kamar sebelah. Malam itu, dalam tidurnya, Anwar Nasution, dia bermimpi, mimpi yang begitu buruk, di mana dalam mimpinya Anwar mengalami kejadian sama seperti yang dimimpikan oleh Doni. Anwar berada di sebuah hutan yang begitu gelap. Dia kebingungan. Walau dalam mimpi, tapi Anwar seperti menguasai kesadaran. Dia memperhatikan sekeliling lingkungan yang gelap pekat. Hanya bayangan pohon-pohon yang terlihat di mata Anwar. Di tengah bingungnya itu, tiba-tiba dari arah belakang Anwar, dia mendengar suara desisan ribuan ular. Yang ketika Anwar menoleh, berbagai ular dengan berbagai ukuran itu mendekat ke arah Anwar. Anwar tentunya terkejut dan setengah ketakutan melihat ular-ular yang begitu banyak. Anwar pun berlari di dalam hutan itu. Semakin jauh Anwar berlari, anehnya ular-ular itu malah semakin mendekat ke arah Anwar. Anwar yang mulai panik mendengar suara aliran sungai. Dia pun berniat lari ke sungai itu. Betullah, ketika bergerak semakin jauh, ada sebuah sungai kecil dengan batu-batu yang cukup besar. Namun di situ, Anwar melihat sahabatnya Andi tepat di ujung sungai di seberang, menggupaikan tangan ke arah Anwar. Anwar pun lantas berlari menyeberangi sungai. Namun ketika sampai di tepian, di seberang, sosok Andi sahabatnya malah berubah menjadi seekor ular yang tubuhnya hampir sebesar pintu, menatap nyalang ke arah Anwar sampai mematuk dan melahap sebagian tubuh Anwar. Dan saat itulah Anwar pun terbangun dari tidurnya. Begitu Anwar terbangun, tubuhnya basah dengan keringat. Kedua kakinya terasa pegal, seperti dampak berlari dalam mimpi terbawa ke alam nyata. Dia mengadu kesakitan. Pikirannya berkecamuk. Apa maksudnya? Pikir Anwar. Namun, di tengah Anwar yang berusaha menafsirkan mimpi buruknya, tiba-tiba Anwar mendengar suara bisikan di telinga. Pergi, jangan ikut campur urusanku. Itu suara bisikan di telinga Anwar.
Anwar tentunya terkejut karena suara itu begitu mirip dengan suara si lelaki setengah baya misterius yang Anwar temui di halaman rumah Biirah. Anwar pun lantas bergegas mengambil air wudhu untuk menenangkan diri. Tersadar ternyata sudah jam 5 pagi. Anwar pun lantas membangunkan istri dan anaknya, lalu sholat subuh berjamaah walau sudah agak telat. Aktivitas pun kembali seperti biasa. Anwar pergi ke sekolah ngajar. Sore hari pulang ke rumah. Namun siapa sangka, mimpi semalam kembali datang menghantui tidurnya Anwar. Mimpi itu terulang kembali. Bahkan di malam ketiga, ketika Anwar sedang lembur di dalam ruang kerja di rumahnya, sekitar jam 10 malam saat anak dan istrinya tertidur lelap, Anwar yang sedang asik mengerjakan tugas dari sekolah, mengisi nilai untuk anak-anak muridnya, Anwar terkejut tatkala mendengar suara teriakan istrinya. Astagfirullahaladzim. Anwar pun lari keluar. Ketika membuka pintu kamar, terlihatlah sang istri menjerit-jerit di sudut kamar sambil menunjuk ke arah anak mereka. "Neng, ada apa, Neng?" "Kang, itu Kang, itu," teriak istri Anwar. Anwar pun menatap ke arah yang ditunjuk istrinya. Kaget Anwar melihat seekor ular kobra sebesar pergelangan tangan anaknya duduk melingkar di atas tubuh anak Anwar. Ular itu seperti mengancam mau mematuk anak mereka. Istrinya Anwar pun berlari memeluk tangan suaminya. Anwar Nasution menatap tajam ke arah ular. Dia paham ular hitam itu bukan ular biasa, karena jelas terlihat di tubuhnya yang hitam, tepat di kepala ada garis putih melintang. Itulah ciri jin yang berwujud ular sesuai dengan hadis yang pernah Rasulullah sabdakan. Anwar dengan perasaan khawatir kepada sang anak, dia pun berjalan mendekat ke arah ranjang sambil terus berdoa dalam hati. Lalu dia rapalkan doa yang diajarkan Andi beberapa tahun silam. Asma Sungai Raja yang dulu diijazahkan Andi kepada dirinya, dia rapalkan. Inna kuwati syahadatan syahadataina tuhtum jauh jahar bihu sajin husajani. Inna kuwati syahadatan syahadatain natuhtum jauh jahar bihu sajin husajani. Terus diulang-ulang. Itu adalah salah satu varian Asma Sungai Raja yang didapatkan Andi dan diajarkan kepada Nasution yang disebut Sahadat Raja. Dan terlihat ular itu mulai bereaksi, seolah energi dari doa Sahadat Raja sudah mulai menunjukkan hasil. Ular jelmaan jin itu seperti yang ketakutan turun dari tubuh anaknya Anwar, lantas menggelosor dari ranjang dan menghilang di sudut kamar. Melihat ular sudah menghilang, istrinya Anwar lari membopong anaknya yang baru berusia 4 tahun. Sedangkan Anwar berdiri diam. Dia terkejut karena secepat itu makhluk-makhluk tak kasat mata, para siluman ular dari pantai selatan, sudah berdatangan. Bukan hanya dalam mimpi, tetapi muncul pula di alam nyata, mengancam keselamatan keluarganya. Esok paginya, setelah semalaman bergadang, Anwar Nasution pun kembali seperti biasa mengajar di sekolah. Namun dia pulang lebih cepat karena khawatir terjadi sesuatu lagi kepada keluarganya. Begitu sampai di dekat rumah, saat itulah perasaan panik pun melanda Anwar.
ketika melihat beberapa tetangga terlihat sibuk di depan rumahnya. Buru-buru Anwar turun dari motor berlari. Terlihatlah sang istri dengan muka pucat menggendong sang anak. Loh, Neng, ada apa, Neng? Kang, di rumah, Kang, ada banyak ular, Kang. Ular? Ular dari mana? Gak tahu, Kang. Gak tahu. Ucap istrinya Anwar. Si tetangga pun mengatakan hal sama. Karena ketika beberapa jam lalu, istrinya Anwar teriak, para tetangga berdatangan, menerobos masuk ke dalam rumah. Mereka katanya lihat beberapa ekor ular hitam di sudut-sudut rumah Anwar. Anwar pun panik dibuatnya. Sedangkan warga tak ada yang berani masuk lagi. Mereka takut akan bisa ular kobra. Anwar lantas berjalan mendekat ke arah pintu. Begitu pintu dibuka, bau bacin, bau apek seekor ular, bau yang khas dari tubuh ular tercium pekat di hidung Anwar. Anwar pun berjalan masuk perlahan. "Kang, hati-hati, Kang!" teriak istrinya dari luar. Anwar hanya mengangguk. Begitu masuk ke dalam, mana? Kok nggak ada? Pikir Anwar. Karena ular-ular yang dikatakan istri dan para tetangga tak ada sama sekali. Ruang tamu, kamar, semua diperiksa oleh Anwar. Lantas Anwar bergegas menuju ke arah dapur dengan berhati-hati. Saat itulah ketika masuk membuka pintu dapur, Anwar mendengar suara desisan seekor ular. Begitu berjalan semakin dalam, tepat di bawah kompor, Anwar melihat seekor ular hitam yang sama persis seperti di kamar Doni. Seperti yang sedang menunggu kedatangan Anwar. Anwar panik. Namun dia berusaha tenang, menatap ke sekitar, lalu melihat toples yang berisikan garam kasar. Toples dia ambil, tutupnya dibuka. Anwar langsung mengambil segenggam garam. Dia bacakan doa. Doa Asma Sungai Raja yang dia kuasai. Dia tiupkan ke garam, garam itu dilempar tepat mengenai ular hitam. Ular hitam itu pun mendesis terbakar, hanya menyisakan asap hitam yang cukup samar. Lalu Anwar membuka semua pintu dan jendela agar udara segar masuk ke dalam, bau ular keluar. Setelah memastikan situasi sudah aman, Anwar pun mengajak istrinya masuk ke dalam. Walau agak takut, tapi Anwar meyakinkan, udah aman, ular itu sudah hilang. Namun seorang tetangga berkata, "Pak Nasution, Pak Guru, hati-hati loh Pak. Itu sepertinya bukan ular biasa. Itu seperti ular kiriman, Pak." Anwar pun tersenyum dan mengangguk saja. Lantas para tetangga bubar, hanya tersisa Anwar, istri dan anak dalam gendongan. Di ruang tamu, istrinya Anwar bertanya, "Kang, sebenarnya ada apa dengan rumah kita? Tak biasanya. Ini semua terjadi semenjak Akang pulang malam waktu itu. Akang habis ngapain?" Nah, di sini Anwar pun berkata jujur. Kalau dia lagi berusaha membantu Doni, salah satu muridnya yang dijadikan tumbal pesugihan. Terkejutlah istrinya Anwar. "Ya Allah Kang, hati-hati loh Kang. Bisa-bisa malah kita yang celaka. Memang Akang yakin bisa bantu si Doni?" Di situ keraguan mulai timbul di hati Anwar. Anwar pun terdiam. Gak tahu juga sih Neng. Tapi Andi pasti bisa. Andi pasti bisa bantu. Andi yang mana? Itu Neng, sahabat Akang yang dulu sering datang ke rumah. Oh, memangnya Kang Andi bisa ngurus yang gituan? Ya pasti bisa Neng. Dulu sebelum kuliah,
Andi kan sempat beberapa tahun mondok. Memang perbedaan usia Nasution dan Andi ini cukup agak jauh. Kalau tak salah katanya beda 6 tahunan lah. Ya sudahlah Kang, tapi Akang harus hati-hati. Jangan sampai malah keluarga kita yang jadi korban. Nasution pun mengangguk dan menenangkan istrinya. Nah, singkat cerita malam harinya nih, istrinya Nasution masih trauma dengan kejadian beberapa waktu lalu ketika ada ular hitam bertengger di tubuh anaknya. Makanya Nasution pun tidur di kamar yang sama. Anaknya di tengah, Nasution di kiri, istrinya di kanan. Nah, lagi tertidur lelap, Anwar mengalami mimpi yang sama. Kembali di hutan yang serupa. Cukup akrab si Anwar dengan posisi hutan itu. Dia menatap ke sekitar, mencari-cari keberadaan ular. Karena kan biasanya ular tiba-tiba muncul. Namun di mimpi itu nggak ada ular sama sekali. Tapi Anwar dikagetkan oleh suara teriakan, rintihan, jeritan, tangisan kesakitan dari arah kejauhan seperti yang mendekat ke posisi dirinya. Anwar penasaran. Lantas dia berjalan menembus pepohonan. Lalu di situ Anwar menyaksikan seorang lelaki setengah baya memegang rantai yang ketika Anwar lihat, ternyata di ujung rantai satunya lagi itu mengikat leher seorang laki-laki, diikuti di belakangnya pula. Ini rantai berantai-rantai mengikat leher seperti di film-film. Dan menatap ke arah paling belakang, Anwar sadar. Lelaki muda yang lehernya diikat rantai tak lain adalah Doni, siswanya sendiri. Di situ Anwar pun teriak. Namun suara teriakan Anwar seperti yang tak didengar oleh mereka. Di depan lelaki setengah baya menggusur rantai. Sedangkan di belakang beberapa orang terus mencambuki orang-orang yang terbelenggu rantai batang lehernya. Termasuk Doni. Anwar pun berlari bermaksud mau menyelamatkan Doni. Namun saat itu si lelaki setengah baya berbalik menatap ke arah Anwar yang membuat Anwar kaget. Lelaki itu adalah lelaki yang dia temui di halaman rumah Biirah. Dan yang lebih aneh, ketika Anwar berusaha mengejar mereka, jaraknya semakin jauh. Sekuat apapun Anwar berlari, tetap tak bisa memutus jarak antara mereka. Sampai Anwar terbangun dari tidurnya. Saat itulah Anwar melihat sosok makhluk hitam seperti bayangan berdiri di sudut kamar, menggeram seperti yang murka ke arah Anwar. Namun makhluk itu tak berbuat apa-apa, hanya menatap dan menggeram lantas menghilang begitu saja. Itu adalah peringatan bagi Anwar. Anwar sadar dia harus lekas mundur dari usahanya membantu Doni. Karena pasti anak dan istrinya akan menjadi korban. Namun sisi kemanusiaan Anwar bertolak belakang dengan pemikirannya. Satu sisi Anwar didorong untuk terus membantu Doni. Akhirnya Anwar pun teringat Andi. Andilah satu-satunya tumpuan Anwar waktu itu. Maka pagi harinya dia datang ke sekolah lantas minta cuti 3 hari. Dan selama itu pula Doni belum masuk. Udah total 2 minggu Doni nggak masuk sekolah. Maka selepas dapat izin cuti 3 hari, sengaja Anwar ngambil cuti hari Kamis, Jumat, Sabtu biar bisa sekalian rempet sampai hari Minggu. Dia pun langsung menuju ke desa Pamandangan menemui Andi. Anwar agak tenang karena waktu malam lalu Andi cerita kalau dia ini lagi usaha pengajuan mutasi. Agar bisa mutasi
ke Pamandangan, ke kota tempat dia tinggal. Termasuk kota yang sama dengan Anwar. Bergegaslah si Anwar ini menuju ke rumah Andi selepas dapat izin dari istrinya. Setibanya di rumah Andi, Anwar pun menceritakan apa yang dia alami sepulangnya dulu dari rumah Doni. Ya Allah, War, kamu harus hati-hati. Apa yang terjadi di rumah kamu itu memang bentuk balasan, akibat dari kesembronoan kamu yang ikut campur urusan keluarga Biirah. Itu bukan hanya sekedar peringatan, War. Itu ancaman. Makanya, kalau merasa tak sanggup, jangan sok-sokan ngurus yang kayak gitu. Ini beda sama santet atau guna-guna, War. Ini tumbal. Tumbal pesugihan. Kecuali kau sanggup melawan sosok Ratu Pantai Selatan. Di situ Anwar pun tertunduk diam. Sadar dia akan keterbatasannya. Lantas bagaimana, Andi? Si Doni, kasihan dia. Sudahlah, untuk urusan Doni, nanti aku bantu semaksimal mungkin, War. Sekarang kita urus dulu anak istrimu, biar mereka dijauhkan dari ancaman orang-orang Pantai Selatan. Kau tunggulah, ucap Andi yang lantas masuk ke dalam rumah meninggalkan Anwar di serambi depan. Anwar pun duduk diam berharap Andi bisa membantu menjaga anak dan istrinya. Hampir 1 jam barulah Andi keluar. Lantas dia menyerahkan sesuatu kepada Anwar. War, kau bawa ini ke rumah. Kau taburkan di sekitar tempat tinggalmu. Ini hanya sebagai bentuk penjagaan sementara. Ini apa, Andi? Kau lihatlah sendiri. Ketika dibuka kresek itu, ternyata isinya garam kasar dengan ketumbar. Nah, ini memang biasa dipakai oleh beberapa ahli hikmah ya. Garam dengan ketumbar dicampur, terus dibacakan doa tertentu. Itu biasanya digunakan buat menetralisir atau memagar suatu tempat dari gangguan bangsa jin. Cuman sifatnya sementara, gak permanen. Dan memang jarang ada yang permanen. Karena rata-rata yang pasang proteksi pagar goib, kalau orang tua dulu bilang, itu paling 6 bulan. Paling pol nih, setahun. Umumnya malah 100 hari. Karena nanti kan 100 hari jebol, tuh pasien datang lagi ke dukun. Jadi ATM tetap berjalan. Itu memang kebiasaan mereka. Karena dulu sebelum hijrah pun akan sama gitu. Jadi tahu betul lah permainannya seperti apa. Nah, selepas memberikan itu, Andi pun berpesan, War, sekarang kamu pulang. Tebarkan ini, baca doa yang sudah kuajarkan dulu beberapa tahun lalu. Pakai yang mana? Pakai yang versi Grobogan, ucap Andi. Karena terus terang nih Kang Andi, Akang biasanya bilangnya Kang Andi ya. Beliau ini salah satu guru Akang juga dulu sebelum hijrah. Jadi Akang pun dapat ijazah sama seperti Nasution ini. Bisa dibilang Akang yang boncel waktu itu, paling muda. Dikasihnya beberapa versi, ada versi Madura Utara. Karena Asma Sungai Raja ini kan banyak versinya. Madura Utara, Madura Selatan, Grobogan, ada Singaraja, Sadat Raja, Raja Kubro. Wah, banyak varian-variannya. Dan sanadnya pun jelas. Raja versi Grobogan. Iya, War, pakai yang itu saja. Baca dan tebarkan sekitaran rumah. Dan langsung kamu balik kemari. Karena nanti malam kita akan langsung ke rumahnya Biirah, ucap Andi. Anwar pun nurut. Walaupun teman kuliah, tapi Andi ini kan gurunya di bidang ilmu hikmah. Buru-burulah Anwar balik kembali ke rumahnya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Andi. Dan jam 4 sore, Anwar langsung kembali ke Pamandangan ke rumahnya Andi. Maghrib sampai Isya, Anwar sholat di rumah Andi bersama-sama. Mereka berdua sholat berjamaah. Dan jam 8 malam, barulah kedua orang ini
sahabat sekaligus guru dan murid, lantas berjalan langsung menuju ke rumahnya Bi'irah. Namun, ketika memasuki gang sempit menuju rumah Bi'irah, Andi dan Anwar itu dibegal sama seekor ular. Entah dari mana munculnya, seekor ular hitam duduk meringkar di tengah gang, menatap ke arah mereka berdua seolah menghadang. Astagfirullahaladzim. War, kau diam di belakang, War. Itu pasti mereka, Yandi. Iya, tak salah lagi. Ini memang mereka. Sepertinya si Doni dan keluarga Bi'irah terus dipantau. Bagaimana, Andi? Sudahlah, tenang dulu. Andi pun menatap ke sekitar. Lalu ada batu kerikil. Dipungut tuh batu. Lantas dia doakan, dia timpukan tepat mengenai kepala ular. Ajaib memang. Kerikil kecil, tapi ketika dilempar ke kepala si ular itu ular langsung hancur kepalanya. Seperti ditimpuk batu besar. Dan langsung menghilang raib begitu saja. Ya Allah, belum apa-apa, Yandi. Udah didatengin yang kayak gituan. Sudahlah, kita lanjutkan perjalanan. Nah, tiba di halaman rumah Bi'irah, Andi tak henti-hentinya istighfar. Karena dalam pandangan batinnya, rumah Doni itu dibelit seekor ular besar. Namun hanya Andi yang bisa melihat. Anwar hanya terdiam bingung. Di, ada apa, Andi? War, kau lihat, War. Atap rumah Bi'irah itu dilingkari oleh ular. Ular? Ular apa? Satu nama pun meluncur dari mulut Kang Andi. Naga Percona. Naga Percona? Iya, Naga Percona. Sepertinya dia memang dari pantai selatan, ucap Andi waktu itu. Lalu bagaimana, Andi? Sudah, kau tenang saja. Ikuti aku. Andi dan Anwar pun kembali berjalan masuk. Tiba di teras, Andi lantas beruluk salam. Tak lama dijawab oleh Bi'irah yang setengah berlari membukakan pintu. Alhamdulillah, Pak Andi, Pak Guru, masuk Pak, masuk. Loh, Bibi kenapa, Bi? Kok kayak yang panik? Itu Pak Andi, tadi dari maghrib sampai isya, si Doni terus-terus kayak orang kesurupan, meronta-ronta, padahal matanya tertutup seperti tidur, Pak. Loh, sekarang bagaimana? Udah tenang, Pak. Si Doni udah mulai tenang. Dia tertidur lagi, Pak. Astagfirullahaladzim. Lalu Andi dan Anwar duduk di ruang tamu. Anwar memulai percakapan. Bi, ini Bibi kan kenal sama Pak Andi. Terus terang saja, Bi, saya tak sanggup membantu si Doni, Bi. Karena malah istri anak saya yang terancam. Beberapa hari diteror terus oleh siluman ular. Tapi insya Allah, Bi, Andi pasti bisa bantu melepaskan Doni. Mendengar itu, Bi'irah pun menatap lekat ke arah Pak Andi. Sosok yang dianggap ustadz yang sering mengisi pengajian di kampungnya. Dia tahu Andi tinggal di luar kota. Namun kalau setiap waktu ada pengajian bulanan, Andi pasti nyempetin diri pulang. Karena dulu bapaknya Ustadz Andi itu kiai di sana, tapi sudah almarhum. Pak Andi, tolong ya Pak, tolong bantu Doni, Pak. Kalau Doni diambil, bagaimana nasib saya dan anak saya ini, Pak? Sambil noleh ke Nana. Insya Allah, Bi, saya akan bantu semampu mungkin. Sekuat mungkin, Bi. Obrolan pun berlanjut, di mana Andi ingin lebih jelas mengetahui penyebab itu semua terjadi, sambil menanyakan sosok lelaki setengah baya
yang siapa tahu saja Bi'irah tahu. Namun Bi'irah tak mengenali sosok lelaki setengah baya yang diceritakan oleh Nasution. Jam 9 malam Bi'irah baru selesai menceritakan kisah perjalanannya dari awal Mang Yana sebelum meninggal sampai sekarang Doni hampir serupa kondisinya dengan Mang Yana di masa lalu. Selepas itu Andi pun meminta Bi'irah menyediakan 2 buah sajadah. Lalu dia mengajak Anwar masuk ke dalam kamar Doni. Sajadah digelar. Mereka berdua pun menunaikan sholat sunnah hajat terlebih dulu sebanyak 2 rakaat. Nah, selepas sholat sunnah hajat, Andi menyuruh Anwar untuk berjaga di halaman depan. War, kamu di halaman depan di teras. Jaga. Jaga bagaimana, Andi? Caranya gimana? War, kamu duduk sila di teras depan sambil mendawamkan Asma Sungai Raja yang dulu aku ajarkan. Aduh, apa nggak apa-apa, Andi? Tenang saja, insya Allah nggak apa-apa. Saya mau urus si Doni, kasihan dia, ucap Andi. Anwar pun menurut. Lantas sajadah dia bawa keluar. Dia gelar di teras depan rumah Bi'irah. Sedangkan Bi'irah sendiri duduk di kursi di ruang tamu bersama Nana anak bungsunya. Doni yang terbaring lelap di atas ranjang tak mengetahui dan tak menyadari kalau di samping ranjang ada Ustadz Andi yang sedang berusaha mengobati Doni. Pintu ditutup oleh Andi. Andi kembali duduk bersila di atas sajadah. Lantas dia membakar dupa. Asap dupa menyala. Andi pun mulai fokus membaca tawasul, lalu mengamalkan ilmu yang dia miliki, bermaksud untuk memutus rantai tumbal pesugihan yang menjerat jiwa Doni. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa Ustadz Andi bakar dupa? Dupa itu kan identik dengan ritual-ritual perdukunan atau saudara-saudara yang agamanya lain dengan Ustadz Andi. Ya perlu kalian ketahui, dupa itu wangi-wangian. Wangi-wangian itu sunnah. Bahkan Rasulullah pun menyarankan menggunakan wangi-wangian. Dan itu bukan suatu pelanggaran. Loh, Akang pun sama, bakar bukhur juga. Para sayyid seperti guru-guru Akang pun kadang kalau mau sholat bakar bukhur dulu sebagai aroma pewangi. Nah, itu pula yang dilakukan oleh Ustadz Andi. Dia pun mulai duduk bersila dan mulai mengamalkan ilmunya, membantu melepaskan si Doni. Nah, di luar, Nasution yang duduk sila mulai membaca Asma Sungai Raja yang dia dapatkan dulu itu. Dia amalkan. Mulailah terjadi sesuatu di luar nalar. Ketika Nasution sedang merapalkan Asma Sungai Raja sesuai perintah Andi. Saat itu, di depan halaman rumah Bi'irah, Nasution di balik mata yang tertutup, dia melihat muncul seperti kabut tipis. Dan mulai Nasution mencium bau-bau aneh di hidungnya. Bau minyak, bau kemenyan, bau setan, apak segala macam bercampur menjadi satu. Namun si Nasution itu mencium aroma laut. Tahu kan aroma air laut yang campur garam tuh? Kayak waktu ikan asin dijemur, baunya kayak gitu. Menyengat sekali di hidung Nasution. Tak lama, Nasution kembali dikejutkan dengan suara-suara geraman.
Di situ tak kuasa Nasution pun yang penasaran membuka mata. Dia terkejut sampai hampir batal dari wirid yang sedang dia rapalkan. Di depannya, makhluk-makhluk tak kasat mata, makhluk-makhluk astral dengan berbagai bentuk yang begitu menakutkan bermunculan. Seperti mengepung kediaman Biirah, seolah mereka datang ingin menerjang masuk. Namun aneh, makhluk-makhluk itu seperti tertahan oleh sesuatu. Tak bisa tembus ke halaman, apalagi ke teras tempat Nasution wiridan. Tak sampai di situ, Nasution dikagetkan pula oleh suara kerincingan kereta kencana. Dia sampai nunggak-nengok kiri kanan, ke depan, belakang. Dari mana munculnya suara kereta kencana itu? Yang di depannya gang sempit. Namun, ketika suara semakin terdengar jelas, Nasution mendongak. Saat itulah, entah ilusi entah nyata, dalam pandangannya Nasution melihat kereta kencana ditarik 2 ekor kuda hitam dengan mata merah menyala, berjalan menapak di atas udara, terbang. Makin gemetar ketakutan Nasution dibuatnya. Bahkan dari tengah rumah, di ruang tamu, Biirah pun menyaksikan makhluk-makhluk itu. Sampai menjerit memeluk Nana anaknya. Situasi udah kayak chaos waktu itu. Makhluk-makhluk itu bermunculan dengan sosok yang begitu menakutkan. Sedangkan di dalam kamar, Andi, lantas dia berdiri sambil bibirnya tak lepas dari amalan yang dia rapalkan. Lantas mendekat ke arah Doni. Kedua telapak kaki Doni dia pegang. Sambil terus fokus membaca rapalannya. Reaksi terjadi. Doni membuka mata, namun pandangannya bukan pandangan manusia. Lalu meronta sambil menggeram. Seperti yang kepanasan. Lantas bangkit duduk menatap tajam ke arah Andi. Tangannya seperti cakar. Matanya menyorot tajam agak kemerahan. Raut wajahnya dalam pandangan Andi mulai berubah. Seperti bukan Doni, bahkan bukan manusia. Namun di situ, Andi walau terkejut tak membuat hatinya goyah. Bahkan dia memperkeras bacaannya sampai terdengar ke ruang tamu. Bahkan Nasution mendengar pula suara Andi. Doni terus meronta-ronta menjerit-jerit. Bahkan di ujung, Doni meminta ampun dengan suara yang jelas bukan suara miliknya. Suara campuran antara laki-laki dan perempuan. Serak, menyeramkan, membuat bulu kuduk siapapun meremang mendengarnya. Bahkan Biirah sampai tak berani mendekat ke arah kamar anak pertamanya. Dia tetap duduk di kursi memeluk Nana ketakutan. Hal itu berlangsung cukup lama. 1 jam. 1 jam si Doni meronta dan terus berontak melawan Andi. Sampai akhirnya jeritan dan rontaan Doni pun berhenti. Doni jatuh terkulai lemas. Sempat membuka mata. Seperti yang begitu kelelahan. Sorot matanya begitu ketakutan. Namun Andi berkata, "Don, tidurlah. Tidur saja. Istirahat. Semua sudah selesai." Ucap Andi. Dan itu berbarengan dengan hilang pula makhluk-makhluk aneh dalam pandangan Nasution di serambi rumah Biirah. Selepas situasi terkendali, Andi pun mengucapkan hamdalah. Lantas dia membuka pintu, tersenyum ke arah Biirah dengan tubuh yang begitu lelah. Nasution pun dipanggil masuk. Di ruang tamu,
Andi meminta Bi Irah mengambil sebotol air yang nantinya harus diminumkan kepada Doni. Bi Irah menurut. Tak lama bawa botol isi air putih. Langsung didoakan oleh Andi. Andi pun berkata, Bi, Doni insya Allah cepat pulih. Sekarang dia lagi tidur. Tubuhnya kelelahan. Air ini besok pagi minumkan ke si Doni. Dan nanti 2 hari kemudian saya akan membenteng tubuhnya Doni. Namun ingat, Bi, saya cuma manusia biasa. Ada keterbatasan. Satu permintaan saya buat Bi Irah. Selama setengah tahun, jangan biarkan Doni keluar dari kota ini. Karena terus terang saja, Bi, kalau Doni keluar dari kota ini, saya tak bisa menjamin keselamatan Doni. Ucap Andi saat itu. Jadi Andi hanya bisa melindungi Doni ketika Doni masih tinggal di kota itu. Kalau sudah keluar kota, Andi bilang tak bisa menjamin keamanannya si Doni. Bi Irah pun mengangguk paham. Lantas, selepas situasi dipastikan aman, Andi pun pamitan bersama Nasution kepada Bi Irah, kembali pulang ke rumah. Nah, sesampainya di rumah, Andi menasehati Nasution. War, kamu harus ingat, bukannya melarang untuk membantu orang, tapi kamu harus bisa mengukur diri, mampu atau tidak, karena akibatnya marah kita yang nanti celaka. Andi, saya paham. Baguslah, doakan saja, War. Mudah-mudahan pengajuan mutasi bisa cepat disetujui. Nanti kamu bisa belajar sama-sama lagi seperti dulu. Ucap Andi malam itu. Nah, selepas berbincang cukup panjang, Nasution pun pamitan pulang. Dan betullah, keesokan paginya Doni pun bangun. Demamnya hilang, hanya tersisa lemas di badan. Melihat itu, Bi Irah senang bukan main. Lantas dia berikan air doa yang semalam dari Ustadz Andi. Air pun diminum oleh Doni. Lalu, tengah hari, Doni pun meminta ibunya mengantar dirinya menemui Ustadz Andi untuk berterima kasih. Sesampainya di rumah Andi, Doni sambil menangis meminta agar Ustadz Andi terus melindungi dirinya. Tapi Andi berkata, Don, mintalah perlindungan kepada Allah. Manusia itu hanya sebagai perantara saja. Kita hanya berikhtiar. Sisanya Allah yang menentukan. Tapi saran Bapak, kamu jangan keluar dari area kota ini. Karena kalau keluar dari area kota ini, Bapak tak bisa menjamin keselamatan kamu. Selama 6 bulan, bersabarlah. Jangan kemana-mana. Sampai situasi sudah betul-betul aman, kamu tak diincar lagi menjadi tumbal pesugihan. Baik, Pak. Pasti Doni akan mengingat hal itu, ucap si Doni. Mereka berdua pun pamitan lagi pulang. Nah, besoknya, seperti yang sudah dijanjikan, Ustadz Andi pun malam hari datang ke rumahnya Doni. Di mana malam itu Ustadz Andi berniat untuk memprotek atau membenteng tubuhnya Doni. Di mana Doni dimandikan dengan air doa bercampur kembang 7 rupa. Selepas selesai dimandikan di kamar mandi, Doni dibawa Ustadz Andi ke dalam kamar, lalu disuruh duduk bersila di atas hamparan kain kapan yang penuh dengan rajahan. Duduk sila di atas kain raja. Mulailah Ustadz Andi mendoakan Doni, menempelkan kedua telapak tangannya di punggung Doni.
Ustadz Andi terus merapalkan doa-doa yang tidak dipahami oleh Doni. Namun memang ada yang dirasakan oleh Doni waktu itu. Dari telapak tangan Ustadz Andi, ada sesuatu energi hangat yang merasuk ke dalam badan, lantas berjalan di dalam urat-urat tubuhnya. 1 jam lamanya prosesi itu dilakukan. Singkatnya, selepas semua selesai, Ustadz Andi kembali berpesan agar Doni rajin beribadah, agar selalu mendapat perlindungan. Sedangkan dia pamitan kembali pulang ke rumah karena esok harus balik ke sekolah. Singkat cerita, Andi yang sudah kembali mengajar di sekolah di luar kota, tempat dia mengabdi selama beberapa tahun waktu itu. Pulang waktu itu sekitar jam 6 sore karena ada rapat selepas kelas bubar. Tiba di rumah, malam harinya ada yang bertamu ke rumah Andi, rumah kontrakannya, karena rumah aslinya kan di Pamandangan. Nah, di rumah kontrakan Andi malam itu ada orang yang datang bertamu. Andi sendiri seperti yang kenal, namun gak tahu siapa. Orang itu beruluk salam. Andi menjawab, pintu dibuka. Orang itu pun dipersilahkan masuk. Begitu tiba di ruang tamu, duduk, lalu ngobrol. Tiba-tiba si tamu yang ternyata adalah Wak Umar, atau akrab di Pamandangan dipanggil Haji Umar, kakak kandung dari almarhum Mang Yana. Dia berkata, "Pak Ustadz, sebelumnya saya mewakili keluarga mau berterima kasih kepada Pak Ustadz karena sudah membantu menyelamatkan Doni, keponakan saya, Pak. Saya sengaja jauh-jauh ke sini sekedar hanya untuk berterima kasih kepada Pak Ustadz. Kemarin saya nengok Doni. Alhamdulillah Pak, Doni sudah bisa sekolah lagi. Dan saya tahu kalau Pak Ustadz lah yang membantu Doni dari si Ira." "Alhamdulillah, syukurlah Mang kalau memang si Doni sudah bisa sekolah." "Iya Pak Ustadz, hanya itu saja maksud Mamang datang kemari. Jangan lupa kalau nanti Pak Ustadz pulang ke Pamandangan, mampir saja ke rumah Mamang," ucap sosok si Haji Umar. Namun Andi merasa ada yang ganjal ketika berbicara dengan Wak Umar. Seperti ada sesuatu yang pernah Andi rasakan ketika mengobati Doni beberapa waktu lalu. Tapi kan Ustadz Andi nggak mau suudon dong. Apalagi dia tahu selepas tadi memperkenalkan diri baru nge kalau itu Haji Umar. Memang Haji Umar ini kakak kandung almarhum Mang Yana. Usahanya cukup maju, terkenal dermawan pula di Pamandangan. Baiklah dikenal oleh warga. Apalagi kalau ada kegiatan-kegiatan keagamaan, beliaulah donatur setiap kegiatan di Pamandangan saat itu. Nah, cukup lama nih mereka ngobrol. Jam 9 malam, Haji Umar pun pamitan pulang. Tak berselang lama, selepas kepergian Haji Umar, Andi menutup pintu. Dia masuk ke dalam dan tak lama turun hujan. Ustadz Andi pun bergegas keluar mau memasukkan sepeda motornya. Namun baru membuka pintu depan, Andi sampai istighfar melihat bangkai ular sudah terpotong-potong beberapa bagian. Bahkan masih berserakan di sana. Ya gimana dong? Bingung Ustadz Andi pun. Siapa yang motong-motong ular di depan rumah? Andi pun langsung membereskan bangkai ular itu. Dia kantongi kresek, dia masukkan ke tong sampah. Besok juga ditarik. Dia masukkan motor. Selepas masuk ke dalam, dia duduk di ruang tamu berpikir, siapa dan dari mana bangkai ular tadi yang sudah dia buang. Tapi Andi tak menemukan jawaban. Waktu pun berlalu.
Doni sudah kembali ke sekolah belajar seperti biasa. Bi Irah sudah ceria karena merasa sudah aman. Nasution pun sama. Dan intinya dia menasehati Doni agar rajin beribadah, agar kejadian serupa tak terulang kembali. Sampai di bulan kedua pasca Doni diobati. Nah, satu pagi di hari Sabtu, Doni sudah berangkat ke sekolah. Bi Irah lagi nyapu di halaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Haji, masuk Kang, ucap Bi Irah. Kakak iparnya datang berkunjung, si Haji Umar. Rah, si Doni sekolah? Iya Kang Haji, tadi baru aja berangkat. Ya syukur. Gimana sekarang kondisinya? Alhamdulillah Kang Haji, si Doni sudah sehat seperti dulu. Udah 2 bulan ini, alhamdulillah, gak ada kejadian apapun. Syukurlah Rah. Oh iya Rah, besok Minggu Akang sekeluarga mau liburan ke Pangandaran. Kamu sama si Doni, si Nana ikut Rah. Besok Kang Haji? Iya besok. Kamu ikut aja. Mobil ada 2 kok. Aduh, gimana ya Kang? Bukan apa-apa. Irah teh lagi gak punya uang. Kamu mah Irah. Masalah uang mah gampang. Si Doni sama si Nana itu kan ponakan saya. Sama seperti anak Akang sendiri. Sudah, gak usah mikirin bekal segala macam. Besok kamu dijemput ke rumah. Iya Kang Haji, ucap Bi Irah. Nah besoknya betulan tuh, supirnya Haji Umar datang jemput Bi Irah, Doni, dan Nana. Singkatnya berangkatlah nih 2 keluarga Haji Umar dan keluarga Bi Irah liburan ke Pantai Pangandaran. Di Pantai Pangandaran, Doni yang memang jarang banget namanya liburan, dia pun ketika sampai di pinggiran pantai lantas turun dengan Nana adiknya, langsung berenang. Gabung dengan anak-anak uaknya, kakak-kakak sepupunya, yang memang semua begitu baik kepada Doni. Namun, di tengah Doni yang sedang asik berenang, sedangkan Irah istirahat di bawah pohon ketapang sambil menggelar tikar. Waktu itu di daerah pantai timur. Nah tiba-tiba, tatkala Irah menatap ke arah Doni sambil tersenyum menyaksikan anaknya ceria bermain di pinggiran pantai. Tiba-tiba, mata Irah terbelalak ketika melihat ada gulungan ombak besar. Awalnya sih Irah menganggap itu hal biasa. Sampai jeritan terdengar dari orang-orang di sekitaran tempat si Doni. Barulah Irah sadar. Dia pun berlari. Terlebih melihat Nana lari ke daratan. Diikuti kakak-kakak sepupunya. Irah tak melihat keberadaan Doni. Nah, si Doni mana? Itu mah, itu si Adoni mah, itu. Ucap Nana menunjuk-nunjuk ke arah gulungan ombak yang tepat waktu itu terlihat Doni seperti yang ditarik, tenggelam dengan tangan menggupai-gupai seolah meminta pertolongan. Wah, ribut waktu itu. Doni terseret ombak. Petugas keamanan di pinggir pantai semua disibukkan. Orang-orang pada naik ke daratan, tak ada yang bermain di atas air. Semua ketakutan. Namun anehnya, selepas menyeret Doni, ombak kembali tenang. Ombak besar seolah datang hanya sengaja untuk mengambil Doni. Disitulah Bi Irah baru sadar. Baru sadar akan nasihat dari Ustadz Andi. Kalau selama 6 bulan, jangan dulu membawa Doni keluar kota. Doni nggak boleh keluar kota. Namun apa daya, hanya sisa penyesalan di hati Bi Irah sambil berdoa agar Doni selamat. Penyisiran dilakukan sore hari. Naas, tim SAR memang bisa menyelamatkan Doni. Namun ketika Doni dibawa ke daratan, Doni sudah dalam kondisi tak bernyawa. Doni meninggal dunia. Jenazah Doni pun dibawa oleh sebuah ambulan, dibawa ke rumah sakit. Selepas itu bersama-sama
mobil Haji Umar dan mobil yang dikendarai Biirah dengan Nana yang terus menangis mengikuti mobil ambulan kembali ke desa Pamandangan. Setibanya di desa Pamandangan, Haji Umar meminta tolong warga untuk membantu mengurus jenazah Doni. Esok paginya, jenazah Doni pun dikebumikan. Pemakamannya dihadiri Nasution dan kawan-kawan sekelas Doni. Nasution hanya bisa berdiam diri, menangis, menyalahkan dirinya yang tak becus menyelamatkan salah satu muridnya. Bahkan Biirah tak henti-hentinya meneteskan air mata, menyesali kelalaiannya karena malah berangkat keluar kota. Namun nasi sudah jadi bubur, Doni sudah mati. Nah, selepas penguburan Doni, Andi yang dikabari waktu itu pun bergegas pulang ke Pamandangan. Di hari kedua tahlilan Doni, Andi pun ikut hadir tahlilan pula. Nah, sebubarnya warga yang tahlilan, di situ Biirah menangis ke arah Andi, merengek-rengek. Dan dia meminta tolong kepada Andi untuk mencari tahu siapa dalang di balik kematian Doni dan suaminya Mang Yana sebenarnya. Ya sudah, Bi. Malam ini juga kita ke kuburannya Doni, ucap Andi. Minta air aja, Bi, di botol aqua, ucap Andi. Biirah nurut. Air di botol aqua yang tadi doakan waktu tahlilan diserahkan kepada Andi. Lalu Andi membawa botol aqua itu ke kamar. Di situ dia berdoa hampir setengah jam lamanya. Lantas Andi berkata, Biirah, malam ini juga kita langsung ke kuburan Doni. Kita siramkan air ini dan kita tunggu siapa yang akan datang ke kuburan Doni. Loh, maksudnya bagaimana Pak Ustadz? Begini, Bi. Kalau firasat saya nggak salah, orang itu akan datang ke kuburan Doni. Entah untuk apa, tapi yang jelas bukan hanya Doni yang dia incar. Sepertinya Nana akan diincar pula untuk tumbal selanjutnya. Pucat pasi wajah Biirah. Akhirnya, walaupun takut, Biirah pun mengikuti saran Ustadz Andi. Langsung berjalan menuju ke pemakaman umum desa Pamandangan. Tiba di pemakaman, walau sedikit takut, tapi karena ada Ustadz Andi yang menemani, Biirah pun berani. Tiba di kuburannya Doni yang masih basah, yang masih ditaburi kembang 7 rupa. Air di botol langsung disiramkan di atas pusara. Lalu Andi mengajak Biirah bersembunyi. Tak lama, 1 jam kemudian, walau sudah dikepung ribuan nyamuk, Andi tetap bersabar. Lalu Andi menatap ke sekitar pemakaman. Di sudut pemakaman, Andi melihat seperti ada seseorang yang berjalan mengendap-endap. Bibi, coba Bibi lihat. Itu, Bi. Itu orang yang menjadi dalang di balik kematian si Doni dan suami Biirah. Biirah pun penasaran, siapa orang itu? Untungnya cahaya bulan menerangi pemakaman. Walau remang-remang, tapi bisa dipastikan itu sosok laki-laki. Ketika laki-laki itu berjalan dengan santai, dia tak sadar kalau ada orang lain yang mengintip aksinya. Orang itu mendekat ke arah kuburan Doni. Saat itulah Biirah hampir teriak, mulutnya dibekap oleh Ustadz Andi. Karena ternyata yang datang ke kuburan Doni tak lain adalah Haji Umar, uak kandung si Doni, kakak kandung Mang Yana, yang begitu baik kepada keluarga mereka. Bahkan donatur pula di kegiatan keagamaan di kampung Pamandangan. Terkenal begitu dermawan. Namun ternyata siapa sangka, sosok misterius yang memuja Nyi Roro Kidul Ratu Pantai Selatan, yang menumbalkan Mang Yana dan Doni, tak lain adalah si Haji Umar, kakak ipar Biirah sendiri. Haji Umar seperti mengambil sesuatu dari pusaranya Doni, lantas melenggang pergi.
Selepas tak terlihat lagi, Biirah menangis sejadi-jadinya. Ditenangkan oleh Ustadz Andi. Sudah Bi, tenang, tenang Bi, tenang. Tapi Pak Ustadz itu, iya saya juga paham. Lantas bagaimana Pak Ustadz? Apa maksud Haji Umar? Si Kang Haji itu ngambil tanah dari kuburannya Doni. Hanya satu Bi, sepertinya memang firasat saya benar. Si Nana lah yang selanjutnya diincar menjadi tumbal untuk tahun depan. Pucat wajah Biirah waktu itu. Karena hanya tinggal Nana lah anak satu-satunya. Tenang Bi, kita bicarakan di rumah. Singkatnya, balik lagi nih ke rumah Biirah. Di rumah Biirah pun, Ustadz Andi menyarankan sesuatu kepada Biirah untuk menyelamatkan Nana dan Biirah. Di mana Ustadz Andi menyarankan Nana dan Biirah untuk menjauh dari desa Pamandangan. Sisanya, nanti Andi sendiri yang membantu mengurus agar Biirah dan Nana lepas dari incaran tumbal Haji Umar. Biirah pun dengan berat hati, namun demi menyelamatkan Nana, anak yang hanya tersisa waktu itu, Biirah pun menyetujui usulan dari Andi. Di mana Biirah selepas mendiskusikan dengan Nana si bungsu, beberapa hari kemudian Biirah pun menjual rumah dan perabotan yang sudah bertahun-tahun dia tempati. Rumah yang penuh kenangan, kenangan keluarga, kenangan sang suami dan Doni anak pertama. Namun demi keselamatan Nana, Biirah merelakan itu semua. Rumah pun dijual. Sedangkan Biirah dan Nana pindah menjauh dari desa Pamandangan, menjauh ke daerah utara Jawa Barat, ke kampung halaman dari Biirah. Yang sampai akhirnya, selepas Biirah pergi dari kampung Pamandangan, menurut cerita Pak Nasution dan Kang Andi, di tahun berikutnya muncullah kabar dan berita kematian anak bungsu Haji Umar. Kematian yang begitu mendadak tanpa penyebab apapun. Dan ada rumor yang mengatakan kalau malam hari sebelum kematian anak bungsu Haji Umar, ada seorang peronda yang tak sengaja melihat sosok ular yang begitu besar melingkar di atap rumah lantai 2 Haji Umar. Sadarlah Andi dan Nasution kalau anak bungsu Haji Umar menjadi tumbal karena Haji Umar kehilangan jejak Nana, anak Biirah, adik dari Doni, tumbal pesugihan sebelumnya. Nah, itulah kisah tumbal Ratu Pantai Selatan yang akhirnya tetap harus mati karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh Ustadz Andi. Namun itu semua terjadi karena memang sudah merupakan siklus kehidupan, takdir yang sudah Allah tetapkan. Kematian itu adalah kuasa Allah, hanya saja jalannya bisa berupa-rupa.